Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuriana dengan NIM 210210621 dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 2A. Kemudian di sini saya untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah seperti. Nah, di sini terdapat soal dari Salon Oke. Di sini kan dalam bentuk neraca saldo untuk tabelnya. Kemudian saya akan memasukkannya ke dalam tabel ref perkiraan. Yang pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu kita sini saya copy seperti ini. Langsung kita klik copy. Selanjutnya kita ke tabel ref perkiraan, kita klik langsung paste seperti ini. Mudah kan? Kemudian di sini sudah langsung tertera otomatis nomor rekening 111 untuk keterangan kas, kemudian nomor rekening 112 untuk keterangannya dari piutang usaha, kemudian dari 113 keterangannya dari perlengkapan salon. Kemudian dan seterusnya. Selanjutnya saya akan masukkan ke dalam tabel jurnal umum dari Salon Oke. Lanjut kita baca lagi soalnya. Di sini terdapat transaksi selama Januari 2022. Transaksi pertama pada tanggal 1 Januari 2022 untuk pengambilan uang tunai keperluan pribadi Tuan Andi sebesar 3.500.000. Yang pertama kita copy kode akun dari Priv Andi, kita copy, kemudian kita masuk ke jurnal umum, lanjut kita masukkan ke dalam ref, kita paste. Setelah kita paste, kita cantumkan tanggalnya di sini Januari. Kemudian setelah itu untuk tanggalnya tanggal 1. Untuk indeksnya kita masukkan 0. Nah, di nama perkiraan ini nanti tidak saya tulis karena saya sudah mengotomatiskan rumusnya. Jadi langsung masuk ke transaksinya berapa, masuk ke debit, kita masukkan tadi 3.500.000. Enter. Nah, sudah otomatis dari Priv Andi. Kemudian yang kedua, kita masukkan tanggalnya sama 1. Lanjut untuk kode refnya, kita kembali ke soal. Karena di situ setelahnya yaitu kas, kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke jurnal umum lagi, ke ref kita masukkan paste. Kemudian untuk indeksnya 3. Kemudian langsung ke debit lagi. Untuk debit itu tidak ada, jadi kasnya itu langsung masuknya ke dalam kredit sebesar 3.500.000. Enter. Nah, langsung otomatis kas. Kemudian kita lihat soal lagi. Pada tanggal 2, pada transaksi kedua pada tanggal 8 Januari 2022 untuk pembayaran hutang bulan lalu kepada Sari Ayu atas pembelian peralatan salon sebesar 1.500.000. Kemudian kita masuk ke yang pertama akunnya yaitu hutang usaha. Kita copy. Kemudian kita masuk di soal ini itu kan yang transaksi kedua yaitu pada tanggal 8 Januari 2022 pembayaran hutang bulan lalu kepada Sari Ayu atas pembelian peralatan salon sebesar 1.500.000. Untuk yang pertama kita masukkan kode akun dari peralatan. Dari peralatan ini kita copy. Kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan ke jurnal umum bagian referensi. Kita paste. Setelah kita paste, kemudian kita masukkan indeksnya. Angka indeksnya ini adalah 0. Kemudian untuk tanggalnya kita masukkan tanggal 8. Kemudian untuk debitnya dari tadi 10 juta.
Nah, langsung otomatis peralatan. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Kemudian kita cari dari kas, kita copy terlebih dahulu. Kemudian masuk lagi ke jurnal umum. Kita paste. Setelah itu kita masukkan di sini. Kembali lagi jadi 2. Kemudian kita masukkan di sini RP 30 juta. 10 juta. Udah masuk kas, kemudian kita beri tanggalnya di sini pada tanggal 8 juga. Nah, tadi untuk kembali lagi ke soal, masih terdapat di sini hutang bulan lalu. Jadi kita cari hutang usaha, kode akun di sini. Kita copy. Kemudian kita lanjut ke jurnal umum lagi. Kemudian kita paste. Sudah. Untuk indeksnya hutang usaha adalah 0. Kemudian kita masukkan lagi debitnya. Untuk debitnya dari hutang usaha adalah 8.500.000, tapi di debitnya karena kosong kita langsung saja ke kreditnya. Jadi karena hutang itu kredit ya, bukan debit. Jadi kita masukkan saja 8.500.000. Enter. Nah, sudah otomatis. Lanjut pada tanggalnya, kita tulis lagi tanggal 8. Selanjutnya kita kembali ke soal lagi. Untuk soalnya yang transaksi ketiga, pada tanggal 10 Januari 2022, pembayaran tagihan listrik dan air sebesar 500.000. Nah, di sini berarti kita perlu mencari beban listrik dan air. Yang pertama, berarti dari kode ini 514 ini perlu kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita masuk lagi ke jurnal umum, kita masukkan kode ref-nya, kita paste. Setelah itu untuk indeksnya dari beban listrik yaitu 0, kita masukkan saja. Terus kemudian untuk debitnya langsung kita masukkan dari beban listrik tadi, debitnya 500.000. Enter. Kemudian kita masukkan karena di sini itu pada tanggal 10 Januari ya. Tanggal 10. Kita tulis lagi di sini Januari. Nah, kemudian kita kembali lagi ke soal karena setelah beban listrik pastinya ada kas ya. Nah, di sini kita kode akun dari kas kita copy lagi. Kita masukkan ke jurnal umum lagi. Kemudian di ref kita paste. Untuk indeksnya langsung saja kita masukkan. Untuk indeks dari kas 1 ya. Kemudian untuk di sini karena dia tidak langsung kasnya itu kredit, jadi 500.000. Enter. Nah, langsung otomatis kita masukkan tanggalnya lagi pada tanggal 10. Setelah itu kita kembali ke soal lagi. Untuk soal transaksi ketiganya apa? Nah, transaksi ketiganya itu pada tanggal 17 bulan 1 2022. Merias para peserta Indonesia mencari bintang dengan fee 20 juta yang akan diterima kemudian. Kemudian yang perlu akan kita copy yaitu yang pertama pada yang perlu kita copy yaitu pada piutang usahanya. Piutang usaha. Nah, 112 ini kita copy. Kemudian lanjut kita ke jurnal umumnya. Ref kita paste. Kemudian untuk ini lanjut ke
indeksnya ya. Indeksnya itu adalah 0. Kita masukkan 0. Kemudian untuk debitnya kita masukkan debit dari piutang usahanya 20 juta. Yang disebutkan tadi 20 juta. Enter. Nah, kita masukkan ini pada tanggal tadi 17 Januari. Setelah piutang usaha, kemudian akan ada pendapatan dari jasa dia itu merias. Kita kembali lagi ke soal. Nah, benar dari jasa dia merias. Lanjut. Kemudian dari jasa merias kita masukkan pendapatan jasa yaitu pada kode akunnya 441 di sini. Pendapatan jasa. Kita copy, kemudian kita paste di sini refnya. Nah, setelah itu kita masukkan indeksnya lagi. Untuk indeksnya sama 0. Kemudian di sini pendapat jasa langsung kredit, masuknya 20 juta. Enter. Udah pendapatan jasa. Kemudian kita masukkan sama tanggalnya 17. Jadi ini sampai seterusnya kita itu wajib melihat soalnya terlebih dahulu. Kembali lagi ke soal. Ini saya sudah menyelesaikan pada tabel jurnal umumnya. Kemudian saya sudah menyisipkan di buku besar ini 16 kolom baris. Yang saya juga menambahkan bagian kolom saldo di sini. Kemudian saya akan masukkan di sini tanggalnya 1. Ini kita klik semua supaya otomatis hapus. Sampai segini. Kemudian kolom indeksnya kita tulis juga 0. Kita blok sampai ke bawah, kita drag seperti ini ya. Kita drag sampai ke sini. Kemudian setelah itu lanjut kita lihat soal. Lebih dahulu di sini nanti kita harus bisa membedakan ya. Jadi di buku besar ini nanti kita bisa membedakan di mana bagian debitnya dan di mana bagian kreditnya. Terlebih dahulu menulis bulannya pada bulan Januari. Nah, sudah. Kemudian kembali ke soal. Kita perlu memperhatikan ya di mana posisinya debit dan di mana posisinya kredit. Jadi kita copy sampai ke belum. Kemudian kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian selanjutnya akumulasi penyusutan masuknya di kredit. Ya, kita masukkan ke dalam kolom kredit. Kemudian selanjutnya peralatan masuknya di debit. Kita copy lagi. Lanjut kita masukkan juga di kolomnya debit. Selanjutnya kita kembali ke soal lagi. Akumulasi penyusutan peralatan, hutang usaha, modal andi. Lanjut. Semuanya akan masuk kredit. Lanjut kita copy bersama. Kemudian kita langsung pencet paste aja. Udah. Kembali lagi ke soal. Beban gaji sampai beban listrik dan air masuknya ke debit. Lanjut kita paste. Nah, sudah. Nah, sudah. Nah, kemudian kita hapus garis-garisnya seperti ini. Kita
sampai terhapus. Kemudian kita copy bagian kode akunnya. Nah, kita masukkan ke dalam ref-nya seperti ini. Kemudian kolom debitnya juga kita copy sampai juga dengan kolom kreditnya juga seperti ini. Kita masukkan, lanjut langsung kita paste seperti ini. Nah, kita hapus dari totalnya ini. Kemudian kita masukkan rumusnya sama dengan sum dalam kurung. Kita sel dahulu. Kita sel dari atas sampai dengan bawah. Maaf, sebentar. Sel sampai situ, lanjut tutup kurung, enter. Nah, sudah terjumlah. Kemudian lanjutkan lagi. Nah, sudah benar. Sudah benar. Setelah itu lanjut kita langsung filter aja ya. Kita filter bagian kolom refnya. Nah, di kode 111 ini di sales ini lanjut kita jumlahkan ya sama dengan sum dalam kurung. Kemudian kita sel dari atas sampai ke bawah seperti ini. Tutup kurung, enter. Setelah itu yang sampingnya juga kita jumlahkan sama dengan sum lagi dalam kurung. Kita sel bagian atas sampai dengan bawah. Nah, enter. Kemudian kita jumlahkan nih, langsung dikurangi dengan kredit, hasilnya 15 juta. Setelah itu kita lanjut, kita bikin award di sini. Kita hitamkan kolomnya ya. Setelah kita menyelesaikan dari buku besar, nah ini saya sudah menyelesaikan dari 112, kemudian 113, 114, 115, 116, 117, 18, 211, 311 hingga sampai akhir di 514 ini sudah saya selesaikan. Nah, kemudian kita lanjut ke neraca saldo. Sudah mengisi bagian nomor akun, kemudian keterangan, kemudian saya akan masukkan rumus. Rumus untuk neraca saldonya yaitu if sama dengan if, kemudian dalam kurung, kemudian kita klik di bagian 111 ini. Nah, bagian saldonya kita klik, kemudian ini kita kunci terlebih dahulu. Setelah itu, nah, kurang lebih tanda 0, titik koma, kemudian kita klik lagi bagian saldonya seperti ini. Lanjut kita kunci lagi di belakangnya J ini. Lanjut setelah itu kita 0, kurung enter. Nah, sudah terisi. Lanjut langsung saja kita isi lagi bagian kreditnya sama dengan if, buka kurung, lanjut di bagian saldo lagi, kita kunci lagi di bagian J, di belakang J-nya lagi seperti ini. Nah,
Setelah itu tandanya ganti kurang dari 0 titik koma. Lanjut kembali lagi ke bagian jumlah saldonya tadi, kita kunci lagi di belakangnya C seperti ini. Nah, setelah itu kita titik koma 0 enter. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan neraca saldo, semua sudah terisi menggunakan rumus yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Lanjut kemudian ke jurnal penyesuaian. Di sini sudah saya siapkan kolomnya dan barisnya. Langsung kita isi saja tanggal. Kita kembali lagi ke soal. Nah, kemudian dari data penyesuaian ini tanggal 31 Januari 2022, beban asuransi untuk Januari 2022 adalah sebesar 1 juta. Kemudian kita kembali ke jurnal penyesuaian tadi. Pada tanggal Januari bulannya, kemudian tanggalnya tanggal 31. Lanjut. Kemudian tanggal 31 lagi. Terus lanjut. Kita kembali lagi ke soal lagi. Beban asuransi. Nah, di kode akunnya ini kita copy. Ini lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, kita paste seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi ke soal. Nah, kemudian kita akan mengcopy di bagian asuransi dibayar di muka, kita copy. Selanjutnya ke jurnal penyesuaian lagi. Nah, ini untuk indeksnya kita tulis 0 lagi. Kemudian setelah itu untuk debitnya nah 1 juta ya, di sini sebesar 1 juta. Kemudian kita masukkan 1 juta. Maka di sini sudah rumus otomatis. Nah, langsung nama perkiraannya terisi otomatis. Kemudian di kredit langsung kita tulis saja 1 juta. Ini enter. Nah, langsung terotomatis. Kemudian kita tulis lagi. Kembali ke soal lagi. Pada tanggal 31 Januari 2022 terdapat beban penyusutan untuk bulan Januari 2022 yaitu gedung sebesar 800.000, kemudian peralatan sebesar 500.000. Berarti kita ke gedung. Nah, beban penyusutan dulu kita copy ke beban penyusutan terlebih dahulu. Nah, kita paste seperti ini. Kemudian kembali lagi ke bagian structural dulu. Akumulasi penyusutan gedung. Kita copy. Kemudian lanjut. Setelah itu kita paste lagi seperti ini. Nah, langsung kita kembali lagi ke soalnya. Lanjut akumulasi penyusutan peralatan kita copy seperti ini. Di sini kita masukkan dulu bulannya Januari. Terus untuk tanggalnya tanggal 31. Nah, seperti ini. Terus tanggal 31 lagi. Kemudian untuk nomor F-nya kita perlu melihat dari soal dulu. Pertama kita mengisinya dari beban penyusutan, kita copy. Kemudian kita paste seperti ini. Kita kembali lagi ke soal lagi. Kemudian kita mengcopy akumulasi penyusutan gedung seperti ini. Lanjut kita paste. Nah,
kemudian kita kembali lagi untuk yang terakhir, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Copy, paste. Lanjut kita masukkan untuk indeksnya 0 semua ya, sampai bawah 0 seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan debitnya langsung 1.300.000. Enter. Dan di sini kita masukkan 800.000. Enter. Kemudian di sini kita masukkan lagi 500.000. Enter. Nah, sudah balance kan? Sudah benar. Lanjut kita akan ke neraca lajur. Di kolom neraca lajur ini kita perlu melihat neraca saldo terlebih dahulu. Yang pertama-tama dari ini kita copy dulu seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom neraca lajur, kita paste. Nah, untuk debitnya sama seperti ini, kita drag sampai ke bawah, kita copy, kita masukkan ke dalam kolomnya neraca lajur, langsung paste. Kemudian untuk penyesuaiannya kita lihat dari kolom jurnal penyesuaian. Kita dari ini debit, kita copy, dan kita ke neraca lajur. Kita masukkan bagian kolom beban asuransi seperti ini ya, biar kita mengetahuinya. Paste. Kemudian kita lihat lagi bagian asuransi dibayar di muka. Nah, seperti ini kita paste lagi. Kemudian kembali ke jurnal penyesuaian. Kita masukkan ke ini. Copy lagi. Nah, kita cari beban penyusutan. Nah ini. Nah, langsung kita paste. Kemudian kita kembali lagi. Akumulasi penyusutan gedung. Kita copy. Masuknya di kredit. Akumulasi penyusutan gedung 116. Nah, ini kita paste saja, udah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kita kembali. Nah, kita lihat 500.000 di kredit. Nah, kemudian kita masukkan. Kita paste seperti ini. Dan kita masukkan rumusnya sama dengan sum dalam kurung seperti ini. Dari atas sampai bawah kita drag seperti ini. Enter. Nah, ini langsung kita drag seperti ini, langsung otomatis terisi. Kemudian untuk neraca saldo setelah penyesuaian, kita masukkan rumusnya sama dengan if dalam kurungnya 2 kali. Kemudian kita masukkan debit dari saldo seperti ini. Terus kita tambahkan debit dari penyesuaian, tutup kurung, kurangi kredit. Nah, buka kurung, dikurangi kredit, ditambah lagi kredit juga. Nah, setelah itu kita masukkan kurang dari 0, titik koma, dalam kurung 2 kali, kita masukkan debitnya lagi, debit, kemudian klik debit, ditambah debit. Tutup kurung, kemudian sebentar, salah, tutup kurung, kita seharusnya kurang ini. Terus kita masukkan untuk kreditnya. Nah, buka kurung, kredit ini. Nah, kredit lagi, kurung, kemudian titik koma 0.
Nah, di sini ada kekeliruan. Seharusnya di sini itu di bagian, di sel kredit terakhir itu harus ada tutup kurungnya 2 kali, yang menyebabkan tidak bisa kena rumusnya. Enter. Nah, sudah bisa. Lanjut, kita langsung drag sampai ke bawah, udah akan kelihatan hasilnya. Kemudian untuk kreditnya juga sama dengan if, tapi yang perlu kita jumlahkan dulu yaitu bagian di kreditnya dulu. Kredit ditambah kredit, kemudian dikurangi sisi debit ini, ditambah sisi debitnya lagi, kemudian kurang dari lebih dari 0, titik koma, buka kurung 2 kali. Nah, itu kredit ditambahkan lagi dengan kredit lagi. Nah, kemudian setelah itu dikurangi dengan debit ini, tambah debit seperti ini. Kemudian setelah itu titik koma 0. Nah, di sini 2 kali lagi ya, guys. Titik koma 0, tutup kurung, enter. Setelah itu lanjut kita drag seperti ini sampai ke bawah. Nah, ini kita tarik sel bagian samping seperti ini, langsung jumlahnya sudah balance. Laporan laba ruginya kita masukkan rumusnya sama dengan if, buka kurung, or, kemudian buka kurung lagi, leave, lanjut kita tekan buka kurung. Nah, dari sini kode akunnya, kemudian titik koma 1 dari akun kasnya ini, kemudian setelah itu sama dengan 4 seperti ini. Lanjut buka kurung lagi. Nah, salah masnya di titik koma leave, buka kurung. Nah, kita masukkan lagi koma 1, tutup kurung, kemudian ditambah sama dengan 5. Nah, seperti ini. Maaf, 5 seperti ini. Lanjut, kemudian titik koma. Nah, dari neta kali sesuaikan tadi, kita masukkan titik koma. Nah, perlu ditambahkan kurung tutup dari situ ya. Kemudian lanjut kita drag sampai ke bawah ini. Nah, seperti itu. Udah. Lanjut di kolom kreditnya sama dengan if, or, dalam kurung leave. Ini salah, harusnya nah seperti itu, leave itu. Kemudian kita klik dari 7,1 itu ditambah salah, harusnya sama dengan 4 seperti tadi. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya, titik koma leave lagi. Nah, kemudian diklik itu lagi, B7,1 lagi dalam kurung sama dengan 5 lagi. Kemudian kita kurung titik koma 0. Kita masukkan kreditnya. Ya, kredit titik koma 0, enter. Kita drag sampai ke bawah seperti ini. Kemudian kita sel bagian samping seperti ini, maka akan otomatis terjumlah sendiri. Untuk laporan posisi keuangannya sama dengan if, buka kurung or, buka kurung lagi leave, terus lanjut ini
di bagian, nah di sininya 0,1 seperti ini dan sama dengan 1. Nah, 1 koma lagi lift, kemudian di sini, kemudian lanjut sama dengan 2 koma lift. Nah, kita masukkan lagi ini B7-nya ini dari susah 1 ini. Ini 1. Nah, itu sama dengan kita masukkan 3 kurung. Kemudian kita masukkan dari, nah ini bisa tidak jama rumusnya karena kita masukkan ini ada ini titik koma ini. Nah, dari debitnya ini langsung ke makna. Nah, sepertinya ditambahkan tutup kurung dari situ. Setelah itu, nah kita drag sampai ke bawah seperti ini. Nah, sudah. Lanjut ke bagian laporan rutin keuangan kreditnya sama dengan if dalam kurung live or ini. Lanjut kita masukkan rumusnya lagi live. Kemudian nah kita klik seperti ini. 1 kurung lanjut kemudian nah 1 titik koma lift lagi. Nah, kita pilih lagi bagian sininya lagi. Nah, seperti itu sudah. Titik koma 1 kita tutup kurung sama dengan 2. Kemudian lift lagi, buka kurung. Nah, klik itu lagi 1, kita tutup kurung sama dengan kita tutup lagi 3 seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kita klik dari bagian kredit neraca saldo yang disesuaikan tadi, 0,0 tutup kurung, enter. Sudah. Kemudian setelah ini kita drag sampai ke bawah seperti ini. Nah, langsung diisi otomatis. Kemudian kita sel ke bagian samping seperti ini, langsung otomatis terjumlah. Kemudian untuk rumusnya masukkan sama dengan kredit dikurangi dari salah sama dengan dari nah, lanjut kemudian kita akan menjumlahkan di bagian laba rugi ini, kita jumlahkan bagian sisi kredit. Nah, dikurangi bagian sisi debitnya seperti ini. Nah, kemudian ketemu jumlahnya. Kemudian bawahnya lagi kita isi sama dengan, nah, kemudian kita tambahkan bagian bawahnya. Nah, ketemu hasilnya. Kemudian lanjut langsung kita nah lanjut kita seperti ini. Kemudian kita masukkan rumus lagi sama dengan bagian posisi keuangan debit dikurangi bagian posisi keuangan kredit. Nah, ketemu hasilnya. Untuk bawahnya sama dengan sisi dari atasnya ini kita tambahkan dari sisi bawahnya. Sudah ketemu. Kemudian kita dragkan seperti ini. Nah, sudah ketemu hasilnya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian
laporan perubahan modal. Nah, setelah saya selesai menyelesaikan neraca lajur ini, kita akan lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal ini sudah saya otomatiskan, jadi kita tidak perlu menghitung ulang lagi. Sudah, di sini sudah otomatis terhitung jumlahnya. Lanjut, kita lanjutkan langsung saja ke laporan arus kas. Kita di sini perlu melihat dari yang pertama dari akunnya tadi, kas tadi, kita indeksnya kita, nah, kemudian kita klik satu, oke. Kemudian lanjut, kita perlu melihat dari soalnya terlebih dahulu. Pada pembayaran tagihan listrik dan air sebesar 500.000 ini. Nah, ini kita kemudian akan mengkopinya. Kita masukkan ke dalam kolomnya laporan arus kas. Kita paste di bagian sini. Kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini sudah kita lihat tadi. Kemudian lanjut ke pada tanggal 28 membayar gaji karyawan, kita copy. Kembali lagi ke laporan arus kas. Dan kita paste. Nah, ini. Kemudian kita kembali lagi. Nah, kita lihat di sini. Kemudian kembali ke soal lagi. Menerima pembayaran sebagian dari jasa yang telah diberikan. Kita copy. Kita masukkan ke laporan arus kas. Paste. Nah, seperti ini. Kemudian untuk penerimaan kas kita lihat lagi. Nah, ini kita copy. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke laporannya arus kas. Lagi untuk mengcopy. Kita akan mengcopy. Nah, bagian ini kita copy ya. Kita copy. Lanjut ke laporan arus kas. Nah, lanjut kita paste. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian saldonya ini sama dengan, nah, ini tambah 7, ditambahnya dari D8-nya ini. Kemudian bagian E8. Nah, hasilnya sudah ketemu. Lanjut, kita drag seperti ini. Nah, seperti ini 12-an yang tadi. Terus kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi, kita kembali lagi ke kita lihat dari indeksnya. Ini select soal ke bagian kedua. Lanjut, kemudian nah, bagian sini pada tanggal 8 pembayaran hutang bulan lalu. Lanjut, kita copy bagian pembayaran hutang saja. Kita masukkan ke dalam laporan arus kasnya. Nah, di sini, nah, kita klik paste. Kemudian untuk jumlahnya kita kembali lagi sini. Kemudian, nah, di sisi kreditnya ini kita copy. Ini kita kembali lagi ke laporan arus kasnya. Nah, di sini karena
karena tadi kehapus untuk kastanya, kita tulis ulang manual pembayaran hutang. Ini pembayaran hutang. Lanjut, kita kembali lagi untuk melihat jumlahnya ada berapa. Nah, di sini ada 1.500.000, kita copy. Kita kembali lagi ke laporan arus kas. Nah, dan kita langsung klik bagian sini. Kemudian sama dengan F13 ditambah bagian penerimaan kasnya di 14 dikurangi pengeluaran kasnya ini sama dengan, nah, sudah ketemu. Lanjut ke arus kas dari aktivitas pendanaan, kita kembali lagi. Kita akan kembali ke, nah, di filter dulu ini. Kita cari yang ketiga. Nah, yang ketiga ini. Kemudian kita lihat soal kembali. Pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi Tuan Andi sebesar 3.500.000 kita. Nah, ini pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi Tuan Andi, kita copy. Ini. Dan kita ke laporan arus kas lagi. Nah, langsung paste seperti ini. Kemudian kita masukkan jumlahnya. Kita kembali lagi untuk melihat jumlahnya. Nah, seperti ini. Kita copy. Kemudian lanjut. Nah, sampai di sini kita paste. Kemudian di sebelah sini sama dengan masukkan, nah, F17-nya ini dari sini, kemudian dari sininya, kemudian, nah, dikurangi dari sini, enter. Nah, udah ketemu. Sama dengan sum dalam kurung kita bawah ya, seperti ini, enter. Nah, ya. Kemudian ini, dan lanjut ini seperti ini. Nah, udah. Kemudian, nah, kita bikin tebal tulisannya. Ini. Selesai. Jadi laporan arus kas dari kenaikan kas bersih sebesar 6.500.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.